Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar dan bernilai strategis. Namun menurutnya potensi kekayaan tersebut sejak lama menarik perhatian kekuatan asing. Prabowo menyebut hingga saat ini masih ada praktik pengambilan dan penyelundupan kekayaan alam yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Prabowo menilai pengelolaan sumber daya alam yang baik dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prabowo berharap agar kekayaan alam Indonesia dapat dikelola secara berkelanjutan demi pembangunan nasional. Prabowo menyebut kekayaan tersebut merupakan modal penting untuk mewujudkan negara yang maju dan sejahtera. Kekayaan alam kita sangat besar. Ratusan tahun Nusantara ini selalu diganggu, diinvasi oleh kekuatan-kekuatan asing. Mereka ke kita untuk mengambil kekayaan kita. Sampai hari ini, sampai detik ini, masih banyak kekayaan kita yang dicuri, yang diselundupkan, yang diambil oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bertanggung. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa untuk tidak menarik anggaran makan bergizi gratis yang tidak terserap. Pasalnya, hingga saat ini penyerapan anggaran MBG sudah membaik. Luhut juga meminta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana untuk memaksimalkan serapan anggaran yang sudah disiapkan pemerintah. Menurut Luhut, serapan anggaran yang baik bisa menggerakkan perekonomian di daerah. Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap. Dan itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan, karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap. Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik, dan itu akan terjadi penyebaran. Dan itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah. Karena pada dasarnya, seperti yang di Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah. Kementerian Keuangan memastikan adanya percepatan signifikan dalam proses realisasi anggaran program makan bergizi gratis. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bakti menyebut penyerapan anggaran dari Agustus ke September meningkat 3 kali lipat akibat adanya perbaikan proses administrasi di Badan Gizi Nasional. Menurut Prima, pemerintah telah mengubah mekanisme pencairan dana MBG yang semula menggunakan sistem reimburse menjadi sistem pencairan langsung berdasarkan perencanaan kebutuhan 10 hari. Langkah ini diambil setelah evaluasi menunjukkan bahwa sistem reimburse memperlambat realisasi anggaran. Kini BGN cukup mengajukan rencana kebutuhan untuk 10 hari ke depan dan Kemenkyu akan langsung mencairkan dananya sesuai kebutuhan tersebut. Juni, Juli, Agustus. Terus Agustus ke September ini naik 3 kali lipat. Kenapa? Dari bulan September, Agustus ke September tuh naik 3 kali lipat realisasinya. Angkanya 3 kalinya naik dari... Angkanya bentar, gua kagak suka ngapelin angka-angka. Dari bulan sebelumnya. Dari bulan Agustus. Ya, makanya ini good news-nya ya. Jadi ini berarti proses yang ada di BGN sudah semakin baik. Ya, sementara itu pasca maraknya kasus keracunan massal di Indonesia akibat makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional menerapkan aturan ketat bagi belasan ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Saat ini ada 10.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di Indonesia dan dalam pengawasan ketat. Badan Gizi Nasional juga melakukan pelatihan kepada ratusan SPPG agar menerapkan kehigienisan serta pengelolaan makanan. Selain itu, Badan Gizi Nasional juga sudah menggunakan 50 triliun rupiah untuk Jawa Barat pada tahun 2026 guna program makan bergizi gratis. Jawa Barat sendiri menjadi provinsi paling besar menerima anggaran MBG dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Menurut Badan Gizi Nasional, dengan anggaran besar tersebut diharapkan dapat mendapatkan manfaat terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Oke, soal keracunan kami tetap siagakan, tim kami ada
tim investigasi untuk keracunan MBG dari Badan Gizi Nasional juga sudah melakukan upaya-upaya investigasi dan tentu itu tetap jalan. Kemudian juga melakukan langkah-langkah perbaikan di lapangan. SOP-nya akan diperbaiki dan kami sudah mengeluarkan beberapa surat edaran untuk optimalisasi tersebut. Ini bagian lain yang harus kita persiapkan secara paralel sehingga nantinya pada saat dibutuhkan di bulan Oktober, November, Desember kita sudah sama-sama siap secara optimal untuk menjalankan tugas kami. Insya Allah semuanya akan ready lah. Pemirsa, Menteri Sekretariat Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut penyebab makan bergizi gratis bermasalah karena tidak menjalankan proses sesuai prosedur. Untuk itu, pemerintah akan menerbitkan peraturan presiden tentang tata kelola program makan bergizi gratis yang ditargetkan rampung pekan ini. Sehingga kalau nanti Perpres sudah ditangani, harapannya hal-hal yang terjadi, kekurangan-kekurangan dapat kita atasi. Jadi bukan programnya kemudian harus dihentikan, tidak. Kekurangan yang terjadi itu yang kita perbaiki. Karena data juga mengatakan bahwa di tempat-tempat yang terjadi permasalahan, ya, hampir semuanya karena tidak menjalankan prosedur seperti yang seharusnya. Ada target rampungnya nggak, Pak? PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk resmi menerbitkan obligasi berkelanjutan 2 tahap 2 tahun 2025 dengan nilai maksimal 500 miliar rupiah. Dana hasil penerbitan ini akan digunakan untuk memperkuat modal kerja perusahaan. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk resmi menerbitkan obligasi berkelanjutan 2 tahap 2 tahun 2025 dengan nilai maksimal 500 miliar rupiah. Penerbitan ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi 2 Trimegah Sekuritas dengan total target dana mencapai 2 triliun rupiah. Dari total penawaran, 90 miliar rupiah dijamin dengan kesanggupan penuh, sedangkan 410 miliar rupiah dijamin dengan kesanggupan terbaik. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Obligasi terdiri atas 2 seri, yakni seri A dengan bunga tetap 6,75% per tahun dan tenor 370 hari, serta seri B dengan bunga tetap 8,25% per tahun dan tenor 3 tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan dengan bunga pertama jatuh pada tanggal 8 Januari 2026. Pelunasan pokok akan dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo masing-masing seri. Adapun manajemen Trim menyebut dana hasil penawaran akan digunakan untuk modal kerja, terutama pembiayaan repo sebesar 70% dan pembiayaan margin sebesar 30%. Obligasi ini mendapat peringkat idea dari Pevindo yang mencerminkan kemampuan kuat dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang. Penjatahan dijadwalkan pada 7 Oktober dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Oktober 2025. Berbagai sumber untuk IDXtional. PT Java Confit Indonesia Tbk terus mendorong popularitas merek ayam probiotik Olagood lewat berbagai kerjasama bisnis. Melalui unit bisnis Java Food, Java gencar melakukan kolaborasi bisnis to bisnis untuk mengembangkan produk dan pasar. PT Java Confit Indonesia Tbk terus mendorong popularitas merek ayam probiotik. Salah satu kolaborasi terbarunya adalah bersama Kitchenette dari Ismaya Group dengan meluncurkan menu spesial bertajuk Fried Chickenette Series. Menu ini tersedia hingga 15 Desember 2025 dan menjadi langkah strategis memperkenalkan produk Olagood ke segmen kuliner dan konsumen lebih luas. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan awareness konsumen akan manfaat ayam probiotik Olagood yang dikenal memiliki kandungan probiotik untuk kesehatan dan kualitas daging yang lebih baik. Upaya ini sejalan dengan tren konsumen yang semakin peduli pada produk sehat dan bernutrisi. Java juga terus menjajaki berbagai peluang kerjasama serupa dengan mitra lain untuk memperluas distribusi dan inovasi produk Olagood. Strategi ini menjadi bagian dari visi perusahaan dalam menjadikan Olagood sebagai merek unggulan di pasar ayam olahan sehat di Indonesia. Dengan memperkuat kolaborasi strategis dan inovasi produk, Java optimis merek ayam probiotik Olagood akan semakin diterima dan diminati oleh masyarakat, sekaligus mendukung tren gaya hidup sehat yang berkembang. Berbagai sumber IDX Channel.